Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to FK2H Podcast. Ya, kali ini di FK2 Podcast episode 2 yang berjudul Menulis Asik bersama FK2H. Kali ini di episode kedua ini kita ditemani oleh bintang tamu spesial kita, yakni Mbak Kania yang juga menjabat sebagai Kabiro Humas di FK2H. Mungkin Mbak Kania bisa perkenalan dulu? Ya, terima kasih sebelumnya Azhar sebagai manajer bidang dari Medcom sudah menghadirkan saya di podcast kali ini episode menulis ya. Di sini sebelumnya aku mau memperkenalkan diri, namaku Kania Fenisa Rahim, biasa dipanggil Kania di FK2H sebagai Kabiro Humas dan di Fakultas Hukum di angkatan 2020. Ya, teman-teman, sebagai informasi nih ya. Mbak Kania ini di Fakultas Hukum sudah meraih banyak prestasi, teman-teman. Khususnya di bidang kepenulisan, teman-teman. Di antaranya itu ada silver medal di WISE, kemudian juara 3 Lomba Esai Nasional di Poltekip, kemudian ada publikasi Sinta 2 de jure, dan juara 2 Lomba Artikel Ilmiah CLFest Universitas Brawijaya 2022. Wah, ini dan masih banyak lagi gitu loh teman-teman prestasinya. Cuman kalau disebutin satu-satu nggak cukup waktunya nih kayaknya Mbak Kania. Mungkin Mbak Kania bisa langsung nih cerita gimana awal mula bisa terjun ke dunia kepenulisan, Mbak Kania, gimana? Ya, makasih Azhar. Sebenarnya bukan prestasi sih, aku menyebutnya itu sebagai keberuntunganku ya untuk mendapatkan hal itu. Terus buat tadi pertanyaannya gimana caranya aku bisa mencapai itu semua ya? Awal mulanya Mbak gimana? Ya. Awal mulanya aku menulis itu sebenarnya awal menulis itu aku baru di akhir kelas 3 SMA dan aku memulai untuk aktif itu di dalam lomba itu di kelas 10. Sebenarnya awalnya di debat. Tetapi seiring berjalannya waktu itu ada kesempatan buat aku bersama dengan timku dulu di SMA itu untuk memulai lomba yang di jenjang yang lebih tinggi. Waktu itu di Asia itu di lomba menulis. Jadi di situ aku menulis sebuah esai yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengubah limbah plastik menjadi minyak mentah. Jadi bahan bakar. Di situ awal mula ada kesempatan dan juga aku sekaligus memenangkan di lomba esai tersebut. Jadi aku merasa itu mulai titik aku awal menulis. Terus dilanjutkan mungkin di kuliahnya ya, karena bertemu dengan FK2H. Seperti yang kita tahu bersama, FK2H itu merupakan wadah tempat yang tepat untuk teman-teman buat mengembangkan minat dan bakat khususnya di kepenulisan dan debat. Jadi di FK2H itu karena banyak kakak tingkat juga yang udah handal begitu ya Zar. Jadinya juga aku sangat beruntung ada di FK2H karena di coaching juga sama kakak-kakak tingkat sampai dengan saat ini. Begitu ya Mbak ya. Mungkin Mbak Kania nih juga bisa cerita nih. Kenapa dulu waktu awal-awal tuh milih FK2H gitu sebagai wadah untuk mencurahkan segala skillnya Mbak Kania di bidang kepenulisan ini dan minat bakatnya itu kenapa kok milih FK2H gitu loh? Ya. Mungkin bisa cerita gitu. Iya. Jadi awal mula aku mengenal FK2H itu sebenarnya udah lumayan lama juga. Dari sebelum semester 3 kita milih UKM ya. Kalau di FK kan kita semester 3 milih UKM-nya. Jadi aku kenal FK2H itu dari waktu itu ada kakak panitia PKKMB. Dan itu sangat menginspirasi aku untuk ingin melanjutkan perjuangan seperti kakak tersebut. Jadi itu yang menginspirasi aku. Akhirnya aku cari tahu tentang FK2H itu apa. Ternyata di FK2H juga banyak figur-figur yang menginspirasi. Ya, banyak figur yang menginspirasi. Dan itu yang menjadi awal mula kenapa aku memilih FK2H. Dan ternyata tepat juga yang aku pilih itu benar-benar bisa mengembangkan skill dan kemampuan khususnya di kepenulisan dan debat. Sampai banyak meraih prestasi gitu ya Mbak ya. Jadi malu deh. Mungkin Mbak Kania juga bisa cerita nih pengalamannya, perjalanan dari awal menulis nih ya sampai akhirnya bisa menang tuh suka dukanya pasti ada lah ya. Itu gimana suka dukanya Mbak? Mungkin bisa sharing-sharing dikit nih.
Kalau suka duka sebenarnya banyakan dukanya ya, karena kalau menulis itu kalau menurut aku kita harus banyak meluangkan waktu dari awal kita milih topiknya, terus mencari bahan-bahan apa yang akan kita tulis sampai dengan muncul ide dan gagasan apa yang akan kita tawarkan dalam tulisan tersebut. Jadi cukup memakan waktu itu yang akhirnya membuat duka, kayak kita harus kehilangan waktu main bersama teman, Ya, bener-bener. kehilangan waktu bisa juga dengan keluarga, waktu istirahat itu udah pasti kita kehilangan yang tidak seperti dengan teman-teman yang lainnya ya mungkin yang kurang minat sama kepenulisan. Itu untuk dukanya. Terus untuk sukanya itu lebih ke banyak pengalaman-pengalaman yang sebenarnya bisa kita gali kalau kita punya kemauan untuk belajar. Dan itu yang bikin aku suka itu ternyata di dalam menulis gak semua orang bisa tentang menulis. Jadi itu yang membuat aku suka. Dan juga kalau udah menang ya Kak, itu kayak experience-nya ada banget dari kayak kita perjuangan effortnya dan mencapai apa yang kita inginkan pas udah didapatkan itu rasanya bahagia sekali. Oh, begitu ya Kak ya. Oh, kemudian selanjutnya nih mungkin dari sekian prestasinya Mbak Kania nih, mungkin ada tips dan trik gitu loh. Mungkin penonton nih banyak yang kepingin banyak prestasi kayak Mbak Kania gini di bidang kepenulisan. Jadi Mbak Kania mungkin bisa ngasih tips and trik di bidang kepenulisan nih gimana Mbak gitu loh. Sampai bisa meraih banyak juara itu gimana tips and triknya? Monggo. Iya, buat tips and trik ya. Sebenarnya bukan tips and trik ya, karena aku merasa belum cukup juga ilmu untuk memberikan tips and trik. Merendah ini, merendah. Tapi aku coba buat sedikit sharing aja bagaimana cara aku menulis gitu ya, Kak ya. Mungkin dimulai dari esai, karena menurut aku esai itu yang bisa lebih sederhana ketika kita mulai menulis. Dulu aku pas awal nulis itu juga dimulai dari esai. Untuk struktur dari esai itu ada pendahuluan, isi dan atau pembahasan, terus yang terakhir ada penutup. Yang biasanya penutup itu isinya kesimpulan dan juga saran. Nah, di pendahuluan ini menjelaskan latar belakang topik yang kita ambil, kayak kondisi-kondisi terkini, itu apa saja itu dijabarkan di dalam pendahuluan. Terus juga bisa di pendahuluan itu menjelaskan sedikit nge-spill gitu ya Kak, sedikit memperkenalkan gagasan apa yang kita akan bawakan. Itu bisa ada di pendahuluan. Terus lanjut ke yang inti itu ada pembahasan atau isi. Nah, itu kayak isinya bener-bener daging, bener-bener part yang terpenting di dalam essay. Jadi itu isinya kayak kenapa kita mengambil ini topik tersebut dari essay itu, kenapa kita ngambil judul itu, terus juga menjelaskan serinci-rincinya tentang gagasan yang kita tawarkan. Dan yang terakhir itu ada penutup yang biasanya isinya itu kesimpulan dan juga saran. Untuk penulisan dari kesimpulan itu gak boleh di luar dari apa yang belum kita bahas di bagian pendahuluan dan diisi. Jadi isinya itu seperti kesimpulan biasa, maksudnya merangkum semua yang ada di bagian pendahuluan dan juga isi. Tetapi selain ada kesimpulan itu, di penutup juga ada saran yang merincikan gagasan-gagasan yang kita tawarkan atau rekomendasi dari gagasan tersebut. Oh, begitu ya Kak ya. Mungkin teman-teman nih yang tertarik dan kepingin meraih banyak prestasi kayak Mbak Kania nih, bisa diikutin nih tips and trick dari Mbak Kania ini. Ya. Kemudian selanjutnya nih Kak, manfaat menulis nih sebenarnya apa sih gitu loh? Kok kita nih harus belajar menulis? Kan kayak di tugas-tugas di kampus nih kebanyakan kan kayak menulis, suruh makalah, esai kan gitu-gitu ya. Legal opini kan termasuk ke penulisan ya Kak ya. Memangnya manfaat menulis sendiri itu apa sih Kak gitu? Sebenarnya banyak ya manfaat, tetapi yang aku rasakan sendiri itu kayak menulis itu menuangkan apa yang di dalam pikiran. Bisa dicontohkan itu kayak apa yang ingin kita kritisi yang terjadi di saat ini, ketika kita ingin punya ide-ide yang dituangkan contohnya terhadap pemerintah dan lain-lain, itu bisa kita tuangkan di dalam menulis itu. Terus
menurutku juga bisa meningkatkan produktivitas diri sih Kak. Kalau udah menulis itu kayak kadang suka ketagihan buat menuliskan isu-isu terkini gitu ya Kak. Jadinya bisa punya waktu-waktu yang akhirnya dioptimalkan untuk kegiatan yang produktif. Oh bener-bener. Banyak juga ya ternyata manfaat dari menulis ini. Mungkin Mbak Kania ada motivasi gitu buat teman-teman yang mungkin sekarang masih kurang ada motivasi gitu, kurang dorongan buat menulis gitu. Apa gitu? Kalau menurut aku sendiri itu jangan takut buat mencoba karena gagal itu biasa. Butuh 8 kali gagal untuk 7 kesuksesan itu seperti yang teman-teman tahu ya dari motivasi-motivasi yang sering disampaikan oleh banyak orang. Terus seperti yang lagi hype juga sekarang lagu If We Never Try How Will We Know. Jadi kalau kita gak mencoba, jadi kita gak pernah tahu bagaimana rasanya menang itu gimana, rasanya kita gagal itu kayak gimana. Jadi selagi ada kesempatan itu bisa dicoba aja. Oh begitu, keren banget nih motivasi dari Mbak Kania. Mungkin cukup sekian ya sharing-sharing tentang menulis asik bersama FK2 yang ditemani dengan Mbak Kania ini teman-teman. Untuk penutup mungkin kita bisa tutup dengan jargon FK2 Mbak, bersama berkarya berprestasi, oke? Terima kasih sebelumnya buat Azhar kesempatannya dan juga teman-teman Medcom yang sudah menyiapkan tentang podcast ini. Semoga di episode-episode selanjutnya bisa lebih memberikan manfaat-manfaat yang lain ya buat teman-teman. Yuk kita tutup dengan jargon FK2 dalam hitungan 1, 2, 3 ya Mbak ya. 1, 2, 3 FK2 bersama berkarya berprestasi. Guys.